Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat ketemu lagi di mata pelajaran biologi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah sampai kepada masih di bab 1 yaitu ruang lingkup biologi. Tapi kita nanti pada pagi ini kita masuk ke subbab yang keempat yaitu metode ilmiah. Ya. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Bisa dibuka di buku paket halaman 10 nanti sampai halaman 15 ya. Kita satu pelajaran aja, satu judul aja yaitu metode ilmiah. Oke, kita mulai dengan metode ilmiah. Nah, kalau peneliti biologi itu adalah mata pelajaran IPA yang harus dipelajari dengan metode ilmiah. Bagaimana sih para ahli itu mempelajari biologi itu dengan metode ilmiah? Nah, itu metode ilmiah suatu cara yang ditemui oleh ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau suatu cara untuk memperoleh pengetahuan melalui percobaan atau pengamatan. Apa yang dilakukan langkah-langkah dalam metode ilmiah itu? Nanti ada 6 langkah. Ini yang kita akan pelajari di kali ini, kesempatan kali ini. Pertama adalah perumusan atau mengidentifikasi masalah. Itu merumuskan atau mengidentifikasi masalah. Apa sih itu? Yaitu langkah awal dimulainya penelitian. Percobaan dimulai dengan suatu pertanyaan. Setelah itu mencoba untuk jawab pertanyaan tersebut dengan melakukan percobaan. Jadi rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan yang akan kita jawab nanti. Untuk menjawabnya kita perlu percobaan. Contohnya permasalahan masalah yang kalau di buku paket itu ada apakah pemberian vitamin C berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ayam. Ini dia ingin mengetahui pengaruh vitamin C terhadap pertumbuhan anak ayam. Itu dalam bentuk pertanyaan. Sekali lagi, namanya perumusan masalah itu adalah dalam bentuk pertanyaan ya. Oke. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua mengajukan atau membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis itu jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang nomor 1 tadi. Jawaban sementara harus diselidiki dengan melakukan eksperimen. Jawaban itu nanti diuji benar atau enggak gitu ya. Jawaban itu misalkan kalau ini apakah pemberian vitamin C itu berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ayam? Nanti jawaban yang pertama bisa dalam bentuk tidak berpengaruh, yang kedua berpengaruh, mempercepat, memperlambat dan sebagainya ya. Macam hipotesis itu ada 2 macam ya. Hipotesis yang pertama hipotesa atau hipotesis nol atau HO kalau dalam penelitian itu adalah menyatakan tidak ada pengaruh antara ya satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya tidak ada pengaruh vitamin C terhadap pertumbuhan anak ayam. Itu berarti kata-kata tidak ada ini berarti namanya hipotesa nol ya, tidak ada. Kemudian yang kedua hipotesa alternatif. Alternatif itu menyatakan ada pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, ini ada pengaruh pemberian vitamin C terhadap pemberian anak ayam. Nah, pengaruhnya nanti apa? Itu diselidiki. Itu jawaban sementara. Kan? Itu mempercepat, memperlambat, itu namanya pengaruh. Itu namanya hipotesa alternatif. Paham ya? Kita lanjut. Sekarang yang ketiga tadi, yang pertama merupakan masalah, kemudian 2 membuat hipotesis, yang ketiga merancang, melakukan percobaan. Nah, yaitu berbagai hal yang harus diperhatikan sebelum dan setelah melakukan penelitian. Apa saja langkah-langkahnya untuk merancang? 1, merancang lokasi. Nah, lokasinya di mana? Di dalam laboratorium atau di luar laboratorium, ada 2 ya. Kemudian yang kedua merencanakan alat dan bahan. Alatnya diperlukan apa saja, bahannya apa saja. Yang ketiga metode kerja atau langkah-langkahnya atau cara kerjanya. Caranya bagaimana yang dilakukan. Nomor 1 siapkan ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Itu namanya
langkah-langkah atau cara kerjanya. Kemudian itu langkah-langkah urutan cara melakukan percobaan. Kemudian unit percobaan, satuan atau tempat dilakukan percobaan. Misalkan contohnya ini percobaan mau dilakukan di tempat terbuka, misalkan sawah, atau melakukannya di polybag, ditanam di polybag atau di pot atau di tabung reaksi atau di mana gitu. Itu namanya unit percobaan, lakukannya di mana ya. Kemudian yang kelima, perlakuan. Sesuatu yang ingin dilihat pengaruhnya. Contoh, pengaruh lama perendaman terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Nah, di sini yang ingin perlakuan ini lama perendaman. Lama perendaman nanti dalam percobaan kan dirancang. Lama kan pakai waktu, misalkan 5 yang tabung 1 5 menit, tabung 2 10 menit, tabung 3 15 menit. Itu pengaruh lama. Atau kalau pertumbuhan itu misalkan ini ditanam 5 hari, yang kedua tanam 10 hari, yang tanam 3. Nah, kalau ini perendaman berarti dia ya direndam. Ya kan biji kacang hijau direndam di apa? Misalkan di vitamin C. Misalkan di vitamin C yang tabung 1 direndam 5 menit, tabung B direndam 10 menit, tabung C direndam 15 menit dan seterusnya. Ini namanya perlakuan. Kemudian yang ke-6 ya, variabel. Variabel itu apa? Yaitu kondisi yang dikenakan, dikondisikan atau diamati perubahannya pada sekelompok objek penelitian. Itu perlakuannya yang kita kenakan. Ada macamnya, itu ada 3 macam variabel. Satu variabel kontrol. Variabel kontrol itu perlakuan pembanding terhadap variabel yang diuji. Ini biasanya diberlakukan sama ya. Misalkan kalau kita nanti melakukan tanaman biji kacang hijau, potnya sama, tanahnya sama gitu ya. Yang beda apanya? Lama perendamannya. Yang sama ini namanya variabel kontrol. Atau kalau dalam percobaan satu, misalkan kacang hijau ditanam di tanah. Untuk pembandingnya ini untuk kontrol di tanah. Kalau yang satunya ditanam di pasir, yang satu di air. Sebagai normalnya kan namanya kacang hijau ditanam di tanah. Nah, kalau ditanam di air bagaimana? Apa lebih cepat atau lebih subur dan sebagainya. Tanam di pasir bagaimana? Lebih subur, lebih itu namanya yang untuk pembandingnya itu namanya variabel kontrol. Nah, sekarang variabel bebas itu perlakuan yang dimanipulasi. Dimanipulasi ini untuk kontrol, ini variabel bebasnya dimanipulasi tadi. Misalkan tadi kalau kacang tadi ditanam di air, ya satu di batu atau di pasir, lah itu namanya variabel bebas ya, yang dibeda tadi itu. Kemudian ini variabel ya, ini variabel salah ngetik. Variabel terikat, variabel itu data akibat pelakuan variabel bebas tadi. Misalkan setelah diberlakukan misalkan tadi di tanah, di air, di mana tadi? Di pasir, di batu. Sebagai kontrol itu di tanah. Kemudian akibat ditanam di pasir, nanti apa akibatnya? Ya, ini namanya terikat. Ya kan tanahnya jadi lebih pendek, kering gitu. Kalau di air jadi lebih subur, lebih panjang. Itu namanya variabel terikat akibat dari perlakuan bebas ini. Tuh, paham ya? Nah, kita lanjut. Oke. Kemudian pengulangan. Jadi percobaan itu biasanya diulang. Perlakuan percobaan tidak hanya pada satu unit atau sampel. Jadi kalau ditanam itu contohnya pengaruh lama perendaman terhadap tumbuhan kacang hijau harus menggunakan beberapa biji yang direndam misalkan tadi apa dengan vitamin C ya, vitamin C nggak boleh satu biji aja, itu harus minimal 2, 3, 4 biji gitu tanam. Nah, itu namanya pengulangan, 1 biji, 2 biji, 3 biji. Kemudian yang di tanah juga sama gitu ya, itu namanya pengulangan. Terus pengamatan.
Itu pengumpulan data untuk menguji hipotesa. Setelah dilakukan percobaan, kemudian diamati. Kemudian data yang diperoleh itu ada dua macam data. Data kuantitatif itu adalah diperoleh dengan alat ukur. Jadi diukur misalkan tinggi tanaman, gitu ya, jumlah daun, itu namanya dapat diukur. Hasilnya berupa angka. Sedangkan data kualitatif itu tidak dalam bentuk angka. Tadi misalkan kalau nanam tanaman di daunnya jadi warna hijau, daunnya jadi warna kuning, gitu. Daunnya warna coklat, itu namanya kualitatif, tidak dengan angka. Kemudian langkah yang keempat, mengolah data. Data yang diperoleh diolah agar dapat ditafsir atau diartikan. Data itu tahap mengolah data satu, pengelompokan. Dikumpulkan datanya dalam bentuk tabel. Kemudian dibuat diagram. Bisa diagram batang, garis atau lingkaran. Kemudian setelah dibuat diagram dianalisa. Biasanya menggunakan nilai rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai yang sering muncul atau modus. Jadi dari sini bisa diambil nanti untuk mendapat kesimpulannya. Ya. Kemudian membuat kesimpulan. Setelah data kita analisa, kita bisa membuat kesimpulan. Harus memperhatikan hipotesis dan data yang diperoleh hipotesis tadi kan jawaban sementara, ya. Jawaban sementara, misalkan tadi itu pengaruh apa tadi pada ayam tadi ya, itu vitamin C pada ayam, itu pengaruhnya ada pengaruhnya apa tidak hipotesisnya. Kalau tidak ada pengaruh maka hasilnya di sini apa, ada pengaruhnya apa tidak, itu nanti dibuat kesimpulan. Jadi harus menuju pada hipotesisnya apa, datanya apa, disambungkan, gitu ya. Kemudian mengkomunikasikan, ini yang sulit ini, mengkomunikasikan hasil penelitian itu biasanya dibuat laporan, ya. Merupakan laporan hasil penelitian. Isi laporan penelitian yang pertama pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat dari penelitian itu. Kemudian bab yang kedua berisi tinjauan pustaka. Ini dasar teorinya. Dasar teorinya apa, diperoleh dari mana, pendapatnya siapa, gitu ya. Kemudian tiga, hipotesis, jika ada perlu tadi, hipotesis dugaan tadi, jawaban sementara tadi. Kemudian metode penelitiannya, berisi tempatnya di mana, waktunya kapan, alat dan bahan, kemudian cara penelitian, itu metode penelitian. Kemudian yang kelima, hasil pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil itu data yang diolah, ya. Hasil itu data yang diolah. Kemudian pembahasan. Ini ada ulasan dan argumentasi tentang hasil penelitiannya. Kemudian yang keenam, kesimpulan dan saran. Yang ketujuh, daftar pustaka. Ini mengkomunikasikan tahap terakhir dari metode ilmiah. Jadi metode ilmiah tadi itu ada 6 tahapan, ya. Oke. Kemudian lampiran di terakhir itu lampiran. Oke, sekarang saya kira sudah paham. Nanti kalau tidak kurang paham diulas lagi atau dibaca buku di modul halaman 10 sampai halaman 15. Nah, tugasnya satu, pelajari salah satu jurnal yang dikirim. Nanti saya kirim atau kamu cari sendiri di browsing, ya. Jurnal tentang apa gitu boleh, ya, tentang penelitian apa. Kemudian isilah bagian keterangan pada tabel berikut, ya. Nah, ini nanti diisi. Nah, ini kamu buat, kamu isi, ya. Judul, uraian, judulnya apa, penelitian tadi sini judulnya apa, pendahuluan, isinya tujuannya apa, manfaatnya apa dari jurnal yang Bapak kirim, ya. Saya yang Bapak kirim atau kamu cari yang lain juga bisa, ya.
temuan rumusan masalahnya apa, tujuan tinjauan pustaka ini dasar teorinya ya, dasar teorinya apa, kemudian hipotesisnya apa, nanti dipelajari, kemudian metode penelitian, tempatnya di mana, waktunya, alat dan bahan apa, kemudian alat, kemudian hasil penelitian, data grafik, ada itu datanya, kemudian ulasannya. Ulasannya ini membahas tabel atau data. Kemudian kesimpulannya apa, sarannya apa, daftar pustaka ya. Nanti dibuat di buku boleh atau dipakai di Word ya. Ini ditulis kemudian dikerjakan di Word, kemudian dikirim di file. Tapi ingat nanti filenya harus nama filenya, nomor, nama kamu, kelas, sama judul tugas 2 itu ya. Sekian itu dari saya, cukup sekian. Saya akhiri. Selamat belajar, selamat bekerja, jaga kesehatan, tetap beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.